akan berbuah manis dan banyak jiwa dimenangkan karena Engkau hidup dalam hidup kami. Roh Kudus sempurnakan kehidupan kami, beracara dari awal firman sampai pada akhirnya. Kami serahkan hamba-Mu Kau pakai luar biasa Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan. Bersama Yesus pasti berhasil. Percaya. Haleluya. Kasih-Mu pada
bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Kalau pagi hari ini kami diizinkan boleh ada di tempat ini, bahkan kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Sungguh satu sukacita yang besar kami rasakan saat ini Tuhan. Kami juga boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Menjadi kesempatan yang terbaik dalam hidup kami. Dan juga saatnya kami rindu mendengar suara-Mu. Mari berbicaralah buat setiap kami Abah. Berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu. Kami rindu tuntunan Tuhan. Kami rindu isi hati Tuhan pagi ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dengan pengurapan dan hikmat yang daripada-Mu, sehingga apapun yang dibagikan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, selama pemberitaan firman, manifestasikan kuasa kasih-Mu, menyatakan kedaulatan Roh-Mu di tengah kami, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan, dan setiap kami mendapatkan kemenangan yang sempurna daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kasih dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah dan kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak di surga. Kalau pagi hari ini saya diizinkan kembali untuk mengerjakan pekerjaannya yang mulia. Sungguh segala sesuatu hanya anugerah semata-mata. Dan yang kedua, terima kasih juga untuk Bapak Gembala dengan seluruh staf pengerja yang ada, termasuk juga Ibu yang ada bersama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya boleh menyampaikan berkat firman buat kami semua. Dan yang terakhir, sebelum masuk firman Tuhan, izinkan saya perkenalan. Karena ada peribahasa berkata tak kenal maka tak sayang. Saya rindu dikenal dan disayang oleh Bapak Ibu semua ya. Nama saya Doni, Bapak Ibu. Saya mengembalakan di Kota Baru di Gereja GBI Rock. Jadi kalau boleh dibilang namanya Gereja GBI Rock Kota Baru. Puji Tuhan, masih seumur jagung, masih baru lewat 2 tahun. Tetapi bersyukur oleh anugerah Tuhan, semuanya Tuhan tata, semuanya Tuhan sertai sampai dengan hari ini. Dan saya percaya terus akan disertai Tuhan ya. Saya sudah berkeluarga. Jadi sekalipun rambutnya berdiri kayak 17 tahun, tapi saya sudah berkeluarga. Istri saya 1, selama-lamanya 1. Semoga, doakan ya, bukan cuma sampai maut memisahkan, tetapi sampai dua-duanya dipanggil pulang ke surga. Karena yang saya yakini, menikah 1 kali cukup. Kalaupun salah satunya kelak dipanggil pulang, yang masih hidup harus bertahan setia sampai kembali dipanggil pulang sama-sama ya. Anak saya 3 dan oleh anugerah sekarang sudah SD semua. Tahun depan sudah mulai SMP ya Bapak Ibu. Dan bulan ini bulan pernikahan saya yang ke-13 tahun. Jadi sudah 13 tahun. Tuhan. Jadi jangan dilihat dari rambutnya yang berdiri ya, tapi dilihat dari keluarganya. Dan ekor saya sudah banyak, sudah ada 3. Puji Tuhan, semua karena berkat. Kita masuk firman. Bapak itu siap diberkati? Siap diberkati? Toleh dulu, lihat kiri kanan, katakan kau pasti diberkati. Gak mau, lemes. Saya ini dengar gereja Harpes ini penuh dengan semangat. Ya kan, antusiasnya tidak pernah dipadamkan oleh PPKM. Jadi pagi hari ini kalau ngomong kamu pasti diberkati, harus lebih semangat lagi. Setuju? Katakan kanan kiri, kamu pasti diberkati. Ini yang saya suka, yang selama ini saya dengar ternyata benar. Begitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Oh ya, mumpung ingat ada satu peraturan. Mungkin Bu Gembala tahu, Pak Marmo, sahabat saya mungkin tahu. Setiap kali saya khotbah, peraturannya cuma 1. Dengarkan baik-baik ya. Selama saya khotbah, kalau saya tahu ada yang ngantuk, apalagi sampai merem, tak tangkep, bawa ke depan, foto bareng sama saya.
Setelah itu saya upload di media sosial. Beneran saya punya IG, saya punya Twitter, saya punya FB, saya punya YouTube, punya semua. Jadi tinggal pilih. Kenapa? Tidak, itu saja. Biar terkenal, biar viral. Dan kabar gembiranya, mau perempuan gak apa-apa, foto bareng sama saya. Istri saya gak akan cemburu, karena dia tahu yang ditangkap sama suaminya pasti korban ngantuk. Jadi gak akan cemburu, beneran. Kenapa? Karena saya sudah persiapan firman sedemikian rupa. Saya sudah berdoa, saya sudah belajar sungguh-sungguh, saya sudah menggali segala sesuatunya dengan maksimal. Tadi pagi jam 4 saya sudah bangun, persiapan lagi, jam 5 lebih 10 saya sudah perjalanan, jam 6.15 saya sudah di depan. Setelah saya berjuang segitunya, Bapak Ibu tinggal tidur, sakitnya tuh daripada sakit hati mending tangkap foto bareng, ya kan? Kan pendeta nggak boleh sakit hati, bener nggak? Harus penuh kasih dan pengampunan. Tetapi Tuhan ajarkan saya untuk cerdik, makanya tak tangkap foto bareng. Setuju? Mau setuju, mau tak setuju, pokoknya jalan. Mau setuju, tak setuju, pokoknya tangkap, ya kan? Ayo kita masuk firman Tuhan. Katakan kanan kiri sekali lagi, jangan ngantuk kamu ditangkap. Ngomongnya jangan ketawa yang serem. Ditangkap kamu ya, kalau sampai ngantuk gitu. Si Tuhan, kita masuk firman Tuhan ya. Bapak Ibu dengar baik, hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang paling penting, sesuatu yang paling prinsip, karena kalau engkau lewat ini, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Dengar baik, saya pastikan ini salah satu firman yang paling penting selama kejadian Tuhan. Kenapa? Karena ini menentukan segala sesuatunya. Saya awali dengan sebuah pertanyaan. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau masuk surga? Yakin? Coba tanya kanan kiri, kamu masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Mau ya? Sekarang saya percaya, Bapak Ibu yang protes sama saya, Pak Doni, ini pertanyaan apa-apaan sih? Sudah tahu saya ke gereja, sudah tahu saya ikut Tuhan, ya pastilah saya kepingin masuk surga. Apalagi saya sudah jadi Kristen 25 tahun, Pak. Otomatis saya pasti ingin masuk surga. Apalagi kalau yang sudah pelayan-pelayan di mimbar pasti ingin masuk surga, bener gak? Pertanyaan apa-apaan, tetapi dengar baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan suruh saya mengingatkan engkau bahwa ada banyak orang Kristen yang katanya ingin masuk ke surga, tetapi hidupnya tidak mengarah ke sana. Ada banyak orang Kristen yang katanya kepingin masuk surga, tetapi tidak memantaskan dirinya untuk masuk ke sana. Saya kasih contoh yang paling gampang. Seandainya Pak Marmo punya anak perempuan, saya ingin jadi menantunya, tidak mungkin beliau sembarangan pilih saya kan? Mentang-mentang anaknya beliau perempuan, terus dia Dodi laki-laki, pokoknya laki-laki, oke nikah. Tidak bisa. Akan dicek dulu bibitnya Doni kayak apa. Akan dicek dulu bobotnya Doni kayak apa. Jangan-jangan dia pengangguran, jangan-jangan dia anak gelandangan, jangan-jangan mungkin dia tidak sekolah sama sekali. Bukan mentang-mentang dia laki, terus anak saya perempuan, oke kita nikahkan. Tidak bisa. Segala sesuatunya harus dicek. Itu baru dunia. Apalagi kita ngomong yang sempurna di surga sana. Jadi masuk surga tidak cuma modal mau. Yang percaya katakan amin. Saya ngomongnya pelan-pelan saja. Mau masuk surga tidak cuma bisa dengan amin, harus memantaskan diri. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, anakku yang dikasih Tuhan di gereja Harvest, sadari bahwa masuk surga tidak semudah yang engkau pikir. Beneran ini serius. Makanya saya ngomongnya pelan-pelan saja. Beneran.
percaya saya, surga tidak pernah menurunkan standarnya, tetapi kasih karunia dilimpahkan untuk kau bisa memperbaiki diri. Kekuatan yang ilahi dicurahkan supaya engkau mampu berubah dan berbenah ke arah sana. Kita lihat diri kita masing-masing. Kita bersermi, sudah layakkah kita sampai di sana? Sementara mungkin mulut kita masih kotor, hidup kita masih kotor, segala sesuatunya masih dosa semua. Nah pantas, kata Tuhan. Tetapi bersyukur kalau pagi hari ini kau diingatkan Tuhan. Contoh lagi, masuk surga juga tidak sekedar modal KTP. Mungkin kita punya KTP, agamanya Kristen kan? Tidak sekedar KTP untuk bisa masuk ke sana. Istri saya kerja di bank, perkreditan rakyat ya, tempat simpan pinjam. Satu waktu, seakrab-akrabnya saya sama Budi misalnya. Ada di sini namanya Budi? Ada ya, puji Tuhan tidak ada. Misalnya Budi pinjam uang sama istri saya. Bu Susi, iya Pak Budi, saya mau mengajukan pinjaman. Oh ya boleh, karena pandemi bank menurun, proses tukar pinjamnya keluar masuknya bank menurun. Mumpung kamu ada mau pinjam, saya pasti bantu. Berapa Pak Budi? 10 juta. Oh gampang, kenapa enggak 20 sekalian? Ditawari kan? Karena sahabat baik. Apalagi bank butuh untuk menyalurkan modalnya. Kenapa enggak 20? Enggak wis, 10 juta aja. Bisa ya? Oh bisa. Ayo Pak ke kantor. Perjalananlah ke kantor. Sampai di kantor silakan duduk Pak Budi ngomong-ngomong. Kita pakai ACC, ini formulirnya. Tolong Pak Budi tanda tangani, isi datanya ya. Sudah. Sekarang yang terakhir, jaminannya apa? Jaminannya mengeluarkan KTP. Ini Bu Susi KTP saya pinjam 10 juta. Loh, kok cuma KTP? Yang lainnya mana? Loh, ya nggak ada toh Bu. Kan Bu Susi teman baik saya, Pak Doni juga teman baik saya. Apalagi kan saya nggak pinjam 20, saya cuma 10 juta. Sudahlah KTP saja ya jaminannya. Kira-kira dikasih nggak? Dengan argumen yang panjang tetap tidak dikasih. Ya sudah turun 5 juta. Argumen lagi dikasih nggak? Nggak dikasih. Sampai 2 juta wis. Cuma 2 juta kecil. Tetap nggak bisa. Dari ilustrasi ini kau tahu satu kebenaran bahwa untuk pinjam uang saja, kalau cuma modalnya KTP, apalagi kau sampai ke surga sana. Kalau cuma Kristenmu, Kristen KTP, cuma Kristen agama, tidak akan sampai ke sana. Yang setuju katakan amin. Berat ya itu Tuhan, tapi kasih karunia-Nya memampukan kau bisa. Jadi sekali lagi sebelum kita baca ayat, saya mau ingatkan, kalau kau ingin masuk surga, berbenahlah dari sekarang. Pantaskan dirimu untuk engkau ada di sana, karena surga bukan tempat yang murah dan perlu pengabdian untuk bisa sampai di sana. Pengabdian itu melingkupi banyak hal: pengorbanan, bayar harga, kerja keras, konsistensi, keseriusan, sakit, mematikan daging. Harus ada karena melingkupi pengabdian supaya kita bisa sampai ke surga. Tanpa itu segala sesuatunya sia-sia. Apalagi maaf kata, kalau kekristenan kita hanya kekristenan KTP, yang artinya cuma rutinitas. Daripada minggu ndak gereja, dilok ngetonggo, dibesuki Google, sungkan, wis budal. Daripada sekedar cuma dibesuk orang, teman, ndak enak hati, berangkat. Hati-hati kalau seperti itu. Kita serius supaya kapanpun Tuhan datang atau kapanpun kita dipanggil pulang, kita memastikan diri untuk sampai ke sana. Kenapa? Karena sungguh Bapak Ibu, saya sahabat baik sama Pak Michael, Gembala Bapak Ibu semua.
Dan saya rindu membantu pelayanannya beliau untuk mempersiapkan Bapak Ibu semua sampai di surga. Amin. Karena engkau dipanggil bukan cuma ada di tempat ini, engkau dipanggil bukan cuma untuk memenuhi gereja, tetapi engkau semua dipanggil untuk engkau sampai di surga sana. Amin. Izinkan saya membantumu, izinkan saya berbagi jalan kehidupan supaya engkau semua sampai di sana bersama kami. Amin. Kita buka sama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-7 mulai ayat 21. Matius 7 mulai ayat 21. Ada 3 peringatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita supaya kita perhatikan pagi hari ini. Matius 7 ayat 21 dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari 3 ayat ini saya mau menyampaikan 3 hal penting yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita supaya kita terhindar daripadanya dan kita bisa sampai di surga. Peringatan yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita pagi hari ini adalah hati-hati dengan keyakinan yang berlebihan. Sok pede, sombong secara rohani, hati-hati. Karena seringkali saya banyak mendapati orang-orang Kristen, kenapa kau tidak ke gereja? Kenapa kau tidak ke gereja? Lah gampang, live streaming saja bisa. Takut corona, katanya takut corona, tapi bisa kerja dari Senin sampai Sabtu, ketemu banyak orang. Tapi di gereja yang 1,5 jam saja nggak bisa datang. Kan di gereja ada corona loh. Saya tanya di tempat kerja ada corona dah. Ada corona nggak Bapak Ibu? Memang cuma dari gereja corona itu. Di tempat kerja juga ada. Terus dia menjawab lagi dengan PD-nya, loh Pak, kerja kan penting. Oh gitu ya, setuju. Tapi saya tanya ya, ke gereja nggak penting tak? Bener gak? Kerja penting. Saya nggak bilang kerja nggak penting, tapi saya juga tanya, ke gereja penting nggak? Minimal lah, sama-sama lah. Kalau kamu berani kerja ya kamu ke gereja. Yang mau katakan amin. Ya kan, ada tanya lagi, Mbak, kemarin kok nggak kelihatan? Iya Pak Doni, saya takut ke gereja Pak, begini macam-macam. Oh iya tak. Terus juga corona kan lagi meningkat, lagi corona jadi kambing hitam. Tetapi setelah itu ngobrol-ngobrol sama saya, 5 menit kemudian tukang bakso lewat. Pak, sini ngantri bakso, ketemu tetangga gang sebelah, diceblek. Mbak, beli bakso juga tak? Iya loh Mbak, dari mana? Salaman, cium kiri, cium kanan. Ngantri bakso berani, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Ke gereja nggak bisa. Terus gitu mau masuk surga. Kalau sampai saya bilang dalam hati, kalau kamu jadi Tuhan, lihat kelakuanmu, kamu diterima kan enggak? Benar nggak? Kita tuh jangan terlalu pede. Karena kita tuh terlalu seenaknya menggampangkan Tuhan. Hidup enggak benar, Allah Tuhan enggak kelihatan aja. Limput dari tempat kerja, Allah Tuhan enggak kelihatan saja. Lirik-lirik perempuan yang lain, Allah Tuhan enggak ada saja berbuat dosa seenaknya. Hati-hati loh ya. Jangan terlalu percaya diri. Percaya diri yang berlebihan hanya membawa kita kepada kebinasaan.
Tuhan mengingatkan dalam bahasa yang lain, berjaga-jagalah dan waspadalah. Periksa dirimu dan ajaranmu, jangan setelah engkau jadi Kristen satu kelak engkau sendiri ditolak oleh Tuhan. Kan di sini ayat yang 20 satu dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan, bukan cuma orang Kristen kan? Tuh ada ayatnya, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan, bukan cuma yang latah jadi Kristen, bukan cuma yang terlalu pede jadi Kristen, tetapi yang hidupnya sesuai kehendak Bapakku yang di surga, yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Hidupnya harus benar, integritas dijaga, luar dalam dijaga. Kadang-kadang, sorry to say, maafkan saya mengingatkan, engkau Kristen KTP-mu tapi pikiranmu belum Kristen, penuh dengan kelicikan, penuh dengan rancangan jahat buat sesamamu, penuh dengan tipu daya, pikiranmu belum layak sampai surga. Kadang-kadang hati kita KTP-nya Kristen, bahkan dari oek kita Kristen, tapi hatinya masih penuh luka, dendam, sampai-sampai sama suami bencinya setengah mati, sampai-sampai sama istri sewabarnya minta ampun. Ya kan, yang datang suami istri angkat tangan. Coba lihat suami istrinya. Sekarang yang suami dulu, lihat istrinya. Sudah, yang suami lihat istri? Sudah ya? Sudah, dilihat jangan istrinya orang, dilihat istrinya sendiri. Sudah, saya tanya, waktu engkau lihat istrimu, Pak, engkau lihat surga yang terbuka atau neraka yang terbuka? Pak Doni kok tanyanya di sini, Pak, ada istri saya. Kakinya istri nggak boleh injek-injek kaki suami. Biarkan suamimu menjawab dengan ketulusannya. Ya kan? Tenang Pak, nanti kalau ibadah kaum pria saya datang, saya tanya sama Bapak pribadi. Kalau ibadah kaum pria kan ada istri-istri kan? Kita bisa tanya pribadi Pak, nanti kita ngobrol dari hati ke hati ya. Ya kan? Ibu-ibu langsung nunduk semua. Kenapa nunduk Bu? Saya masih terlalu ganteng untuk diri saya. Sekarang gantian yang perempuan, istri-istri, lihat suamimu. Sudah? Pertanyaan yang sama, kenapa ditutupi Pak? Takut ya? Saya mau tanya, waktu engkau Bu lihat suamimu, kau lihat surga yang terbuka atau alam maut yang terbuka? Saya nggak lihat bes, ayo jawab. Ada ibu-ibu yang jawab di sini, Pak, tergantung tanggal. Kok bisa Bu? Iya, kalau tanggal muda, surga Pak yang terbuka. Kalau tanggal tua, neraka Pak yang terbuka. Ya kan? Kadang-kadang kita seperti itu. Kita Kristen KTP-nya, tapi hati kita jahat, penuh kepahitan, luka hati di mana-mana. Apakah itu standar anak Tuhan? Tidak. Anak Tuhan harus penuh dengan cinta kasih. Anak Tuhan harus penuh dengan pengampunan dan harus berani minta maaf. Bukan tentang salah benar, tapi siapa yang mau memulai perdamaian. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, kita tidak mungkin tidak bertengkar, tidak mungkin. Tetapi waktu pertengkaran terjadi, bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi siapa yang lebih dulu minta maaf, itu yang terhormat. Karena percaya saya, kebenaran yang sejati hanya milik Dia. Indah kalau kekristenan kita seperti itu. KTP-nya Kristen, hatinya harus Kristen. KTP-nya Kristen, pikirannya harus Kristen. Ikuti jejak Bapak Gembala. Betapa mulianya beliau kan, mumpung beliau ada orangnya, Bu, jangan dibocorkan ya. Rahasia kita berdua. Ini nanti khusus ini diedit. Ya, diedit. Bapak Gembala mulia, pelayanan dengan ketulusan, kasih buat semua, pengabdian untuk orang-orang yang dicintai Tuhan. Beliau lakukan. Ikuti teladannya beliau. Beliau bukan Kristen KTP, beliau Kristen yang seperti Yesus. Mulutnya juga harus dijaga. Kadang-kadang kita Kristen,
kalau di gereja. Kalau di rumah ketemu anak, dasar anaknya nakalnya minta ampun kayak. Nah, keluar tuh. Dari mulai binatang sampai sumpah serapah, semua keluar. Kata-katanya tidak Kristen. Kopi telat sedikit, gebrak meja, jebret. Yang kamu itu nikah sama saya 27 tahun, masa gak ngerti campiro ini kopi nendi? Jangan seperti itu ya. Kristenkan mulutmu, kristenkan pikiranmu, kristenkan hatimu, maka dengan itu kau melakukan kehendak Bapa yang di surga dan kau sampai di sana. Yang pertama, hati-hati dengan keyakinan yang berlebihan, tidak boleh. Tetapi lebih baik introspeksi dirilah, berbenah yuk. Dari hari ke hari kita berbenah, kita bercermin, kita semakin dekat sama Tuhan. Tuhan, aku salah. Tapi mulutku lancang Tuhan, mulutku kotor, kasar, ampuni ya. Tuhan, hatiku kok iri ya. Lihat si A seperti itu. Ampuni Tuhan, jangan sampai saya punya sirik di dalam hati. Tetapi kalaupun saya iri, mari berikan saya kemampuan untuk saya berusaha dan belajar, untuk saya bekerja keras supaya bisa seperti dia. Bukan menjatuhkan, tetapi mari angkat hati saya Tuhan untuk saya bisa berbenah lebih dari dia. Saya mau bersaing tetapi yang sehat. Saya mau berusaha tetapi yang benar. Saya mau meningkatkan kualitas hidup tetapi tidak merendahkan siapapun. Kan indah kalau tidak seperti itu. Bukan berarti engkau tidak boleh punya mimpi, bukan berarti tidak boleh lebih dari orang lain, bukan. Tetapi jangan merendahkan, jangan memfitnah, jangan menjelekan. Pacu dirimu aja dengan baik. Nanti satu waktu engkau akan naik kok, yang maksimal sesuai dengan rencananya Tuhan. Karena engkau diciptakan bukan untuk berlomba dengan dia, engkau diciptakan untuk engkau maksimal terhadap dirimu sendiri di dalam rencana Allah yang pribadi kepadamu. Yang pertama, yang kedua, sebelum masuk yang kedua, saya selesai jam berapa ya Bu? Tadi dibilang Pak Miki jam 12 siang Bu katanya. Besok jam 12 siang, terus nanti setelah selesai kan jam makan siang. Katanya ditraktir Pak Marmo saya Bu. Bapak Ibu ada yang mau ikut? Cepetan daftar. Mumpung Pak Marmo belum sadar apa yang dia lakukan. Jam 12 siang, amin. Nah, ada yang amin, puji Tuhan, tadi Bapak Ibu sayang sama saya. Karena sekarang masih jam 8, nunggu jam 12 siang berapa jam lagi? Kan saya disiksa nih berdiri. Kalau selesainya jam 12 siang ya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan, yang pertama tadi hati-hati ya. Jangan terlalu sombong dan percaya diri, hati-hati. Yang kedua, hati-hati dengan karunia rohani. Di sini di ayat ke-22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami di situ katakan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Hati-hati dengan karunia rohani yang kau punya, karena Tuhan pernah bilang kalau kamu tidak melayani aku, sekalipun batu ini bisa menyembah aku dan melayani aku. Jadi sekalipun kau punya karunia rohani yang bagus, sekalipun kau dipakai Tuhan luar biasa, jangan jadikan itu sebagai sebuah kesombongan, jangan jadikan itu sebagai tolak ukur untuk sampai ke surga. Karena karuniamu itu anugerah, pemberian, bukan tolak ukur untuk sampai ke sana. Yang jadi tolak ukur apa? Karaktermu yang seperti Kristus itu yang menjamin. Jadi kabar baik untuk ibu-ibu yang maaf kata mungkin hanya ibu rumah tangga yang kalau pegang mic gemeter, tidak berani ngomong, tetapi hidupmu benar melayani suami dengan cinta kasih, melayani anak dengan keteladanan. Setiap hari ketika suamimu bekerja, kau berdoa, engkau saya jamin pasti sampai di surga. Begitu juga suami-suami yang mungkin tidak sehebat suami yang lain, tetapi kau setia menjaga kekudusan dirimu, tidak pernah tolak-toleh sama perempuan lain.
Sekalipun ada malaikat lewat, ditutup matanya, tidak boleh lihat. Jaga kekudusan diri. Mungkin kau tidak sekaya orang lain, tetapi kau sayang sama istri. Tiap hari pulang kerja, mau berangkat kerja, ada kata-kata mesra untuk istrimu. Dalam 1 minggu ada waktu khusus yang dihabiskan untuk istrimu. Saya katakan, sekalipun engkau suami tidak sehebat suami yang lain, kalau engkau mencintai istrimu dengan hidupmu dan engkau menjadi teladan bagi anak-anakmu, engkau juga sampai surga, Pak. Engkau juga sampai surga, Pak, pasti. Kenapa? Karena kau benar di tempat kerja, kau lakukan yang terbaik. Engkau sampai ke surga. Yang jadi tolak ukur karakter, bukan pelayanan. Makanya saya selalu bilang kepada jemaat pengerja di mana saya mengembala, jangan berlomba, apalagi sampai menjatuhkan sesamamu hanya untuk sebuah pelayanan. Karena itu bukan jaminannya, 100% bukan jaminannya. Itu hanya faktor penunjang saja. Hanya faktor penunjang, dan kalaupun kau dipakai Tuhan itu sebuah anugerah, tidak bisa dibanggakan. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu yang duduk di situ sama saya di sini, belum tentu engkau lebih rendah dari saya posisinya di hadapan Tuhan, belum tentu. Tergantung motivasi kan. Makanya kan saya bilang, pelayanan yang terpenting bukan kesuksesan dan hasil yang didapat. Ukuran pelayanan bukan itu. Ukuran pelayanan, pengorbanan dan motivasimu. Semakin kau berani menderita untuk Kristus, semakin kau berani berkorban untuk Dia, kau semakin mulia. Bukan hasil yang kau dapat, bukan tepukan tangan yang kau terima, bukan. Tapi pengorbananmu. Mungkin saya boleh hebat, kata orang, 2 tahun sudah hampir 100 jemaatnya, bahkan mungkin sudah lebih. Dibandingkan dengan mereka yang mungkin 13 tahun jemaatnya cuma 8, 9, 10. Di mata manusia yang banyak yang hebat, bener kan? Tetapi saya katakan di hadapan Tuhan belum tentu. Karena diberi banyak, juga dituntut banyak. Bisa nggak merawat orang 100 itu? Kalau nggak bisa, saya juga berdosa loh. Mending mereka yang 8 kan, tapi dengan sungguh-sungguh dan kesetiaan, dengan pengorbanan cinta kasih tiap hari didoakan, pagi didoakan, malam didoakan, si A, si B, si C didoakan, yang 8 dirangkuti. Yang 100 dibiarkan, gak bisa. Hati-hati dengan karunia yang kau punya. Hati-hati dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Itu bukan ukurannya. Jadi jangan sampai di tempat ini ada yang berlomba untuk sebuah pelayanan, apalagi catat ya, sampai menghancurkan sesamamu. Tidak benar. Tidak benar. Sungguh tidak benar, salah. Pelayanan bukan ukuran. Berpartisipasi dalam pelayanan harus, karena kau mencintai Tuhan. Tetapi jangan dengan segala cara ya. Di hati Tuhan tidak suka begitu. Banyak pendeta-pendeta yang besar yang sudah punya nama, punya jam terbang, ujung-ujungnya jatuh. Lebih baik kita konsentrasi menata diri kita untuk semakin benar di hadapan Tuhan. Karena dengan baik, seharusnya bagi kita, khususnya bagi saya, pendeta itu bukan jabatan. Pendeta itu tingkah laku. Mengerti maksud saya? Pendeta itu bukan cuma sekedar dipanggil Pak Pendeta, bukan cuma itu, tetapi tingkah laku saya. Apakah tingkah lakunya pendeta yang artinya benar-benar mau melayani sesama, mau berkorban buat yang membutuhkan, mau berbagi cinta kasih tanpa memandang, mengasihi semua dengan kasih yang sama, atau pendeta yang gila hormat, yang penuh dengan keangkuhan? Nggak bisa. Dan saya juga katakan, kita baca ya prinsip yang baru Tuhan tanamkan dalam hidup saya. Tuhan bilang begini, anakku, kamu jangan pernah ngomong kepada sesamamu yang kekurangan Tuhan Yesus memberkati, kalau sebenarnya kamu mampu memberkati dia, tapi kamu tidak memberkatinya. Jangan. Paham maksudnya? Seringkali ada sesama kita kurang nih.
saya tahu dia kurang. Terus dia mau pulang, Tuhan Yesus berkati ya. Tapi saya tidak memberkati dia, padahal saya mampu untuk memberkati dia. Tuhan jangan katakan Tuhan Yesus memberkati, kalau kamu yang sebenarnya juga bisa memberkati, tapi kamu tidak memberkatinya. Kan memberkati tidak harus banyak. Memberkati tidak harus mahal. Dia haus, 1 gelas air apa? Air mineral kan bisa kan? Berapa sih mahalnya? Kalau kita tahu dia sedang kehausan, kita punya air dan kita diam saja, kita berdosa loh. Kalau kita masih bisa punya makan, masih punya uang 10-15 ribu, kita tahu dia belum makan, kita dapat bagi 10 ribu itu, kita juga berdosa loh. Berbagilah sekalipun sedikit, berbagilah dimulai dari apa yang kau bisa. Jangan ngomong Tuhan Yesus memberkati kalau kamu tidak mau mengulurkan tanganmu untuk berbagi. Kata Tuhan, kok bilang ke aku lagi Tuhan Yesus berkati? Kan berkatnya sudah ada titipkan ke kamu, kenapa kamu tidak bagi? Kata Tuhan begitu, kenapa kamu lempar lagi ke saya? Kan kamu sudah terima berkatnya. Bahkan lebih dari yang dia butuhkan, kenapa kamu tidak mau berbagi? Kasih 1 bungkus berapa sih? Kenapa kamu diam saja? Kan saya sudah berkati kamu, Doni. Kenapa kamu bilang lagi Tuhan berkasih? Ya kok dikasihkan lagi ke aku? Kamu egois. Dan waktu itu saya meneteskan air mata. Saya mau jadi Kristen yang peduli Tuhan, jadi anakmu yang penuh kasih. Gereja di tempat ini kan melakukan, makanya saya berani ngomong. Benar tak? Sering kan bagi sembako, sering kan bagi berkat, bagi beras dan lain sebagainya. Kalau orang-orang yang sudah melakukan seperti beliau, Pak Michael, ngomong Tuhan Yesus berkati itu wajar karena dia sudah memberkati. Ya, hati-hati dengan pelayanan, hati-hati dengan termini rohani yang berlebihan. Yang ketiga, yang terakhir, hati-hati dengan dosa dunia, gemerlap dunia. Karena Tuhan katakan di sini, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu artinya begini, kalau kita pabrik kerupuk, kita membuat kerupuk setiap hari terus-menerus bikin kerupuk karena memang kita pembuat kerupuk kan. Kalau kita pembuat kecap, setiap hari rutin kita membuatnya kecap karena namanya pembuat kecap. Nah, kalau di sini kamu sekalian pembuat kejahatan, setiap hari kita membuatnya kejahatan. Hidupnya dosa terus. Saya tahu tidak ada manusia yang sempurna, tahu, bahkan pendeta besar pun pasti ada dosanya. Tetapi tidak hidup di dalam dosa, tidak terus-menerus berbuat dosa. Kalau terus-menerus hasil kita kejahatan, kalau terus-menerus produk yang kita hasilkan dosa, Tuhan katakan kamu sekalian pembuat kejahatan, tidak layak untuk masuk surga. Jadi jangan digampangkan. Jangan digampangkan. Kenapa firman ini sampai begitu? Karena Tuhan itu sayang sama Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini bukan teguran. Pagi hari ini bukan peringatan yang tegas, bukan marah, bukan. Pagi hari ini nasihat. Engkau dinasihati Tuhan supaya jangan sampai kau binasa, gitu loh. Dan nasihat ini keluar bukan karena Tuhan kejam. Nasihat ini keluar karena Tuhan sayang. Tuhan kepingin engkau tidak binasa, tetapi engkau bisa sampai di sana bersama dengan Bapa. Makanya diingatkan pagi hari ini. Jadi jangan jadi pembuat kejahatan terus menerus. Saya tuh sedih kalau lihat orang Kristen jadi pembuat kejahatan. Usahanya kotor, rumah tangganya penuh dengan perselingkuhan, uangnya dari uang yang tidak benar, panas semua. Hidupnya aduh, penuh penghakiman. Sampai kata Alkitab, selumbar di mata saudaramu, engkau tuh tahu, tapi balok yang besar di matamu sendiri kok tidak kelihatan. Kenapa seperti itu? Dan waktu firman ini sampai ke saya juga introspeksi. Saya salah ya Tuhan, ampuni kalau saya salah. Saya mau sebelum firman ini memberkati umat, memberkati saya dulu. Saya mau saya dulu berubah. Saya mau saya dulu berbenah, jangan sampai kayak saya kayak calo. Ayo Mojokerto yang lain naik sampai Mojokerto. Saya tetap di terminal Surabaya, lah percuma. Saya jangan sampai bilang sama jemaat, ayo jemaat ke surga, jemaatnya sampai surga, saya di bumi terus binasa.
Buat apa? Saya nggak mau jadi calo Tuhan, saya mau jadi anakmu yang benar. Jadi sebelum firman ini keluar, saya ampuni saya kalau saya jadi pembuat kejahatan. Mungkin mulut saya salah, mungkin pikiran saya kotor, mungkin hati saya jahat, ampuni saya dulu. Suci kuduskan, bersihkan hidup saya, layakkan. Supaya saya jadi pendeta yang bukan berjabatan pendeta, tetapi saya jadi pendeta yang berkelakuan seperti pendeta. Kan begitu. Makanya setiap hari Sabtu dalam satu minggu saya pasti punya waktu keluarga. Sabtu malam saya nggak pernah mau terima pelayanan sebesar apapun pelayanannya, nggak mau. Bahkan saya sampai kasih tahu Bapak Ibu ya, waktu saya tanda tangan penggembalaan, waktu saya dijanji sama Pak Halim, saya bilang permintaan saya satu, Pak Halim, tolong Sabtu malam jangan diganggu dengan kegiatan organisasi gereja. Bisa enggak? Loh kenapa Pak Doni? Karena Sabtu malam saya ada bersama anak dan istri untuk menikmati kualitas time di keluarga. Minggu saya mau melayani umat, Sabtu saya melayani keluarga dulu. Jangan sampai saya melayani umat tapi saya tidak melayani keluarga, karena pelayanan yang terpenting itu keluarga. Kesuksesan hamba Tuhan yang paling harus dikejar adalah kesuksesan dalam rumah tangganya, bukan kesuksesan dalam gerejanya, munafik. Itu yang saya terapkan pada dalam diri saya. Tuhan, saya mau rumah tangga saya benar. Dan saya tahu ketika saya ngomong ini, iblis juga tidak suka. Makanya tolong doakan setiap keluarga hamba Tuhan supaya keluarganya itu benar. Jaga kami dengan doamu Bapak Ibu, karena tidak ada manusia yang sempurna. Makanya saya berusaha untuk terus menjaga diri. Tuhan, jaga keluarga saya demikian, supaya jangan jadi pembuat kejahatan. Ya, hidupnya orang Kristen buahnya harus baik. Hidupnya orang Kristen buahnya harus benar. Makanya Alkitab mencatat, hendaklah kebaikan hatimu dinikmati semua orang. Dinikmati loh ya, bukan dibicarakan, tetapi dilakukan. Nggak ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong nanti bertentangan dengan Matius. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Kalau ngomong-ngomong, tangan kanan memberi, tangan kiri tahu, karena ngomong-ngomong. Tetapi jangan ngomong-ngomong, lakukan saja, lakukan saja, lakukan saja. Maka tangan kirimu tidak pernah tahu, tetapi kebaikan hatimu yang kau lakukan itu dinikmati orang. Makanya firman itu seolah-olah bertentangan, bukan bertentangan. Ya, Bapak Ibu, kebaikan hati kita harus dinikmati semua orang, harus diketahui semua orang. Sekali lagi, bukan diceritakan, tetapi dilakukan. Kesimpulannya yang terakhir, kalau kau ingin masuk surga, sekali lagi ya, dengar baik, surga itu bukan tempat yang murah, tidak gampang, sulit untuk sampai ke sana. Makanya kan ada lagu yang sering dinyanyikan oleh Pak Marmo. Ada dua jalan kan dalam hidup, ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Yang surga yang lebar ya, yang surga yang enak ya, yang surga itu yang sempit, artinya sulit untuk sampai ke sana. Alkitab juga mencatat lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang yang kaya untuk sampai ke sana. Saya percaya di sini bukan kaya secara materi lah, tetapi orang yang hidupnya menggampangkan, hidupnya sombong, merasa lebih, gak bisa sampai ke surga. Kesimpulannya, kalau mau masuk surga ada 3 hal. Yang pertama, hati-hati dengan keyakinan yang berlebihan. Jaga diri, introspeksi terus-menerus, dan berbenah. Karena tidak boleh yakin berlebihan. Kedua, kalau mau dipercaya pelayanan apapun itu, jangan menjadi sebuah kesombongan, karena itu bukan ukurannya untuk masuk surga. Itu hanya bonus yang Tuhan kerjakan untuk kita bisa bersumbangsi dalam karya yang ilahi. Yang ketiga, yang terakhir, hati-hati dengan gemerlap dunia, dengan dosa-dosa. Karena sekarang malaikat itu tersamar. Ada setan yang nyamar jadi malaikat. Seringkali dosa itu begitu manis. Kalau dulu setan itu di kuburan, pocong, kuntilanak, kan gitu-gitu kan. Kalau sekarang setannya di mall, setannya di jalan-jalan, setannya di kantor. Tiba-tiba ada cek masuk, uang apa ini? Nah,
hati-hati, jangan tergoda dengan gemerlap duniawi. Kalau kau tergoda dengan gemerlap duniawi, saya pastikan tidak sampai di surga, karena surga itu mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya. Dan cuma butuh mau, nggak bisa. Ayo berbenah. Kita pujikan pujian selidiki aku, melihat hati. Haleluya. Kita tolong yang akan. Mari siapkan hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Ya yang maha tahu Dan menilai hidup menilai. ada yang tersembunyi bagiku. Haleluya. Kami percaya siang hari ini kau ada di tempat ini. Mari kami mengaku hati yang bertobat, hati yang berbenah ada atas kami. Sekali lagi dari Allah, selidiki aku. Terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur punya Bapa yang ajaib, yang sempurna, yang luar biasa, tetapi juga Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hati-Mu yang sudah dinyatakan buat kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan, kami terima Tuhan. Biar itu tertanam kuat dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, menjadikan kami persis seperti yang Tuhan mau. Terima kasih. Berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Michael yang mengembalakan bersama Ibu dan seluruh staf pengembala yang ada. Gereja ini diberkati, diperluas, ditambah-tambahkan segala berkat yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin.